Oh, saya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. maaf nih, saya tak pindah komputer dulu. Tapi saya pinjam. Saya lihatnya sudah kelihatan. Sudah kelihatan, dokter? Yang lainnya banyak yang masih auto aja, banyak banyak yang tidak. Kita santai aja. Tapi walaupun sampai ini satu editasi satunya kan ya. Jadi kita akan menjelaskan populasi dan sampel game. Itu kan ya. Jadi kalau saya lebih suka itu dari kamu sendiri. Dan saya bisa belajar, bukan saya yang bisa. Kita mulai motivasi. Kita masuk lagi itu mohon diperhatikan. Jika saya menggunakan mulut, menggunakan lisan, tidak menggunakan tangan. Jadi mudah-mudahan dapat dan nanti ya. Nah, kita sekarang ini mengenai populasi dan sampel. Apa populasi itu? Kalau kita meneliti sesuatu, itu kan itu ada objeknya yang akan kita kerjakan, kita amati, dan kita akan mengusahakan. Objeknya apa? Gitu. Nah, objek itu tadi yang dinamakan dengan substansi. Tapi kalau kita melihat populasi yang seperti kita belajar pada biologi, itu kan populasi secara umum. Tapi kalau kita melakukan penelitian juga populasi, tapi populasinya itu adalah populasi yang menjadi target penelitian dengan sifat karakteristik itu yang dinamakan populasi. Misalnya pada sapi yang bagaimana? Sapi sapi yang sedang berlaktasi, yang laktasi ke berapa? Nah, itu dilihatkan itu yang dinamakan dengan populasi. Kalau di sini kan disebut bahas seluruh elemen dalam ya disebut dengan kata. Nah, elemen ini, populasi ini atau target ini ada bermacam-macam. Kita akan menanggapi suatu target itu. Bisa katakan subjek. Tapi kalau manusia, dan disebut dengan partisipan. Ya, kalau kita menggunakan kalau hewan ya tetap kita menggunakan objek. Tetapi ada yang tidak setuju, dia lebih suka menggunakan subjek. Subjeknya apa? Mencit. Subjeknya apa? Tikus. Subjeknya apa? Gitu ya. Tetapi kalau kita menggunakan manusia, itu bisa menggunakan responden atau partisipan. Misalnya kita akan meneliti pada pemilik, nah, pemilik sapi yang menderita PMK. Dia yang memberikan kita tanyai dengan misalnya dengan wawancara, bagaimana Bapak melihara dengan sapi, bagaimana Bapak tahu gejala-gejala sapi, sapi itu diperoleh dari mana, itu dinamakan responden, milik langsung. Jadi kalau kita melakukan sebuah penelitian, yang seperti misalnya kita apa sampelnya sapi, tapi yang dilihat bukan sapinya, tetapi adalah yang pemiliknya. Katakan pada sapi yang menderita PMK, bukan sapinya, itu pemiliknya. Jadi kalau kita sudah dengan berhubungan dengan eksperimen, kita nggih, kita boleh eksperimen ya. Kita udah eksperimen, atau itu saja nggih, kita paham nggih? Udah? Pada saya terdengar, udah nggih? Itu kan ada unit eksperimen. Nah, unit eksperimennya apa? Ya responden itu. Jadi sampel itu walaupun berapa banyak pun tetap dia dihitung sebagai satu. Itu kalau sebenarnya. Nah, kalau partisipan tadi, kan, gitu. Nah, kalau informan itu, oh, itu katanya gitu. Katanya teman saya gitu. Pak tahu pengertian itu bedanya si P, Pak A. Tapi kita tanya pada si B tidak punya gitu.
Ya, bagaimana dia hidupnya, bagaimana dia sapinya, bagaimana kondisinya, itu yang dinamakan dengan informan. Nah, oke, dari sini. Sekarang kita masuk ke dalam populasi. Jadi populasi itu yang dimaksud dengan populasi, saya ulangi lagi nih. Dalam penelitian itu dengan karakteristik tertentu, dengan sifat tertentu. Katakan kalau tikus, tikus umur 3 bulan. Kalau ayam, sedang misalkan ayam pedaging umur berapa? Umur ke ayam pedaging pada sebelum panen. Itu disebutkan begitu. Gitu. Kadang-kadang sering kita ini yang saya temukan itu sama sama purposit nanti dulu. Kita akan ketemu sama purposit. Ya, itu adalah populasi dulu. Nah, populasi ini kalau kita lihat ada tiga. Ada jumlah, ada karakteristik, dan ada maaf, itu nanti dulu kan gitu. Jumlahnya berapa? Ada mengatakan sampel itu ada populasi terbatas, ada yang tidak terbatas. Nah, terbatas itu kalau angkanya bisa dihitung. Kalau tidak terbatas, ada yang mengatakan 1 juta, 10 juta, 10 miliar, itu ada yang mengatakan tidak terbatas. Tapi ada yang mengatakan juga bahwa yang tidak terbatas itu kalau jumlahnya tidak terbatas. Katakan gini, kalau terbatas ya, populasi sapi Madura yang ada di pulau, yang ada di kota Bangkalan. Bisa dihitung kan? Atau yang ada di Kecamatan Sembilangan. Bisa dihitung kan itu kalau kita mau menelusuri? Ya, bisa begitu aja gitu. Nah, tetapi kalau kita mengatakan eh, populasinya berapa? Mencit yang dibuat bunting berumur 3 bulan. Berapa? Tak terhingga. Kita hanya menemukan bagian-bagian itu. Ya. Berapa mengumpulkan? Ya susah, kita tidak bisa mengumpulkan. Abstrak aja. Itu yang dinamakan tidak terbatas. Mengapa kita menjadi terbatas dan tidak terbatas nanti berhubungan waktu kita menghitung pengambilan. Ya. Kemudian karakteristik itu adalah homogen dan ada heterogen. Homogen di sini dalam arti adalah sama. Heterogen itu artinya ada beda-beda. Mengapa ini perlu dijelaskan juga? Nanti ada berhubungan waktu kita akan melakukan pengolahan data. Jadi kalau kita homogen, nah homogen yang paling homogen itu kalau dia dikontrol dirinya sendiri, misalnya gitu. Kalau heterogen itu akan sifat fisiologisnya berbeda-beda. Nah, homogen lagi misalnya gini, kalau kita mengambil darah pada sapi atau pada anjing, itu ya segitu-gitu, diulang-ulang ya segitu, itu namanya homogen. Kalau heterogen, misalnya kita menggunakan individu yang berbeda, kan? Anjingnya sama, anjingnya jenisnya sama, tapi dia individunya berbeda-beda, tentunya akan berbeda-beda pula. Itu yang heterogen. Nah, ini nanti juga akan berpengaruh pada penentuan. Sedangkan penentuan itu bisa target dan survei. Survei ini kalau kita masuk ke dalam sebuah lapak. Yang kita lakukan penelitian, sudah kan ada penelitian itu ada dua, nih, observasi, survei, dan eksplorasi dan konfirmasi. Sudah pernah tahu? Ya belum. Akhirnya sudah. Ya, oke. Penelitiannya apa? Deskripsi bukan. Deskripsi itu adalah cara penyajian data. Deskriptif, analitik, observasi, konfirmasi. Kalau observasi ya kamu masuk aja, nggak usah hipotesis. Pokoknya saya masuk apa yang terjadi saya itu konfirmasi. Kalau konfirmasi itu ada hipotesisnya. Jadi kita berangkat sudah mengalami tindakan. Canggih itu ada istilah. Sekarang kita populasi itu adalah mengambil sebagian dari populasi itu adalah sampel. Tapi kalau kita katakan sampel, sampel itu apa? Nanti dulu. Kalau kayak yang ditanya sampel dalam bidang darah, spesimen, atau sampel dalam statistik, dalam klinik, beda. Sampelnya apa? Ini darah saya gunakan untuk periksa sampel, tapi itu spesimen. Ya. Kalau kita menggunakan sampel dalam artian statistik, itu adalah sampel adalah bagian dari populasi. Oke. Saya yang mengatakan itu contoh. Saya ambilkan contohnya beberapa, gitu kan? Kalau membeli kain atau membeli film, ini contohnya coba dilihat, ya, apakah cocok atau tidak. Ini kan diambilkan sebagian itu kalau dipasang. Iya. Ada yang mengatakan bahwa contoh ini adalah tarot. Jadi kalau bahasa sering-sering ini mahasiswa mengatakan bukan sampel, tapi dia pakai bahasa asing, bahasa ini sampel. Gitu.
Oke, bahasa Indonesia sampel itu artinya ya tahu sendiri ya, apalagi orang Surabaya. Yang ya, kamu itu sampel, sampel. Saya juga mengikuti bahasa Indonesia, katanya bahasa Indonesia yang paling mudah karena dibaca apa adanya. Ya dengan Prancis dan itu kan ya. Kalau di TV itu kan begitu. Mengapa kita menggunakan sampel? Pertama itu adalah populasinya yang terlalu besar. Kalau populasinya terlalu besar, maka kita itu seluruh ada kita waktu atau biaya. Maka misalkan kalian ini akan melakukan penelitian mengenai pakan, kan ya, pakan yang diberikan petani peternak itu pada kambing di Surabaya. Apakah disuruh sampai Surabaya sampai habis gitu? Ya, tunggu aja dosennya pensiun kamu baru lulus. Berarti kan ya, itu juga diperhatikan. Nah, kedua, kalau kita menggunakan itu berapa biayanya? Belum capeknya. Bolak-balik. Itu maka kita menggunakan campuran dari populasi. Apalagi kalau kita melakukan eksperimen, tidak mungkin kita melakukan populasi. Karena populasinya itu adalah tidak terbatas. Kita buat sendiri kan, misalnya kita akan membuat tikus yang diabetes diberi aloksan. Aloksana. Apakah ambil dari seluruh tikus Surabaya diberi alasan semua? Apa selesainya? Apa biayanya? Kalau satu tikus harganya 35.000 berapa? Yang kedua itu masalah ekonomi sama nggih, sama dengan masalah ketelitian. Bukan berarti semakin banyak, memang semakin banyak itu makin bagus gitu. Tapi langkah ketelitian manusia itu ya punya capek juga, punya yang ingin makan, ingin tidur gitu kan ya. Itu makanya digunakan kan sam. Yang penting bahwa sampel ini bisa mewakili populasi. Itu syarat yang utama. Oke, kita lanjutkan. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat dari populasi kita ulang lagi guys, populasi adalah kumpulan dari elemen yang sejenis, yang karakteristik. Populasi sarana itu populasi yang dibatasi. Populasi yang kita amati nanti populasi sapi yang bagaimana? Kita nggak melihat sapi itu secara keseluruhan, kita nggak melihat anjing seluruhnya kan gitu. Anjing yang bagaimana? Anjing yang penting 3 bulan, anjing yang sakit. Nah, itu namanya populasi. Kadang-kadang maaf ya, saya ulang lagi sering dikatakan bahwa itu adalah nanti ada sampel purposif gitu. Nanti aja kita bahas gimana. Nah, kalau sampel sudah, nah sampling ini adalah alat bagaimana kita cara mengambilan sampel. Itu ada bermacam-macam. Nanti kita beri. Nah, sedangkan alih elemen itu adalah unit sumber informasi. Tadi sudah dikatakan. Nah, kita bedakan lagi. Nah, populasi dan sampel ini supaya dapat diterjemahkan atau disimpulkan, maka harus diubah menjadi Oke. Nah, angka ini ada dua. Pertama yang angka ini ada dua gitu. Kalau dari populasi itu disebut dengan parameter. Parameter itu apa? Ya macam-macam. Tapi umumnya bisa nilainya rata-rata bisa, median bisa, jumlah frekuensi juga bisa. Itu macam-macam tergantung nanti datanya itu bagaimana apa yang diamati itu yang dinamakan dengan parameter. Jadi kita mengatakan gini, ya sudah, ya, tidak dulu. Ya, ada yang mengatakan gini, parameternya apa? Kamu penelitian parameternya apa gitu, ada dosen mengatakan gitu ya, atau cuma parameternya apa, ya bukan parameter yang betul, variabelnya apa. Oke, variabel itu yang dibuat berulang-ulang itu kan, kalau dalam kita belajar eksperimen variabelnya apa, variabelnya adalah berat badan, variabelnya adalah perubahan histopatologi, parameternya apa, tidak tahu. Kalau parameter ya rata-ratanya itu ya, kalau nanti kalau kualitatif adalah rata-rata ditambah dengan simpangan bawah. Nanti kita belajar lagi, sudah nggih? Sudah kuliah data tuh? Sudah, kita sudah. Lalu kalau kita populasi, nah kalau dalam sampel istilahnya agak berbeda, maka nilai parameter itu akan diturunkan ke dalam statistik. Statistik di sini artinya adalah parameter. Kan statistika ilmu yang mau belajar bukan itu. Sudah kan sudah dimulai mengenai pengantar statistik ya? Sudah, kalau sudah boleh cari sampel gitu. Oke, ya. Kok kelihatannya bengong ya? Sudah. Nah, kita kita sana aja malam-malam.
Kemudian kalau kita mau penelitian itu ada tiga, ya. Biasanya yang diceritakan itu hanya yaitu sensus dan sampling. Sensus itu adalah mengambil seluruh data. Misalnya adalah penghitungan suara. Itu kan di sensus semua. Tapi kalau quick count itu adalah sampling. Ya, ya kan? Sampai kalau sampel itu seluruh anggota populasi tadi katakan, kalau saya ingin melihat sapi, ingin mengetahui ukuran berat badan sapi yang berumur 3 bulan di Surabaya, gitu, kamu ukur semua Surabaya sampai ke pelosok itu namanya adalah sensus. Ya, memang sensus. Tapi siapa yang bisa, saya yakin kita juga mengatakan bahwa kita tidak bisa mengambil. Kalau kita katakan kita mengambilkan tikus satu Surabaya, tikus apa ruangan yang dibutuhkan di FKH, bis nanti ya kita akan mengambil tikus dari ini. Katakan tikus di daerah Murjo, mau diambil seluruhnya. Saya kapok nanti. Oleh karena itu digunakan kan adalah bagian C. Nah, syarat sampling ini yang penting adalah bisa mewakili dari. Oke. Nah, yang ketiga ini adalah bootstrapping. Dan saya baru baru mendapatkan itu bootstrapping itu misalkan itu mengambil cuma kita melakukan kata kita melakukan sebuah penelitian cuma ketemu tiga data. Katakan itu adalah arkeologi. Kan tidak ada gimana? Yang tiga ini itu kita gambarkan karena hewannya itu hewan langka. Katakan itu macan tutul gitu kita mau mengukur. Karena apakah bisa kita mendapatkan katakan kalau sampel itu 30, saya enggak kita mendapatkan 30 sampel macam nah sekali kita menggunakan tiga saja nanti kita gandakan. Kita ambil lagi, kita masukkan lagi, kita undi, kita tarik lagi, kita masukkan lagi, kita tarik lagi. Itu menggunakan teori peluang. Nah, ini. Sehingga di sini adalah kita akan mendapatkan data. Nah, yang pernah saya lakukan itu ada gitu, mahasiswa gitu tanya gitu, sampel saya ini harusnya beda, kenapa tidak? Nah, kalau penelitian kan ini berbeda, dengan ya, kalau tidak berbeda, kali kamu ambil sampelnya terlalu sedikit. Ya, betul, saya lihat sampelnya terlalu sedikit, karena distribusi. Ada enggak sampel yang lain? Supaya kita bisa melengkapi. Kalau 40, 40, bisa enggak sampai 30? Sudah bilang, Pak. Nah, enggak jadi. Bang, kita lakukan. Nah, kapan bootstrapping ini berhenti? Nanti ya kita ambil, kita masukkan, kita ambil. Kita masuk, kita ada 5 angka, kita ambil satu, kita masukkan. Ambil, masukkan lagi, ambil satu, masukkan lagi. Sampai nilai rataannya itu sama dengan asli. Nah, paham ya? Dari sini lagi kalau kalau nanti di mana ketemunya? Nanti kalau kita waktu kita menguji sampel ada syarat tertentu, ya, sehingga kita membutuhkan topping. Kalau digunakan terlalu banyak itu ya kasihan hewannya kita kenal etika clearance. Tapi kalau sedikit pasti dia tidak berbeda. Masih mantap, terlalu besar. Tuh, oke. Tapi jangan satu ya, satu enggak bisa. Yang penting itu nanti ada rataan dan simbangan. Kalau saya itu satu. Kalau satu udah mati. Kalau kecuali itu penelitian ada nanti kita sebut ini. Sampelnya berapa? Satu. Kalau satu ya sudah. Sampelnya berapa? Dua. Kenapa dua? 10 yang mati 8. Bisa. Kalau tiga masih ada. Sampelnya berapa? Tiga. Kenapa ada 10? Yang 7 mati. Udah, tiga kita buat 10 aja. Bisa. Gitu ya. Kemudian, kan. Nah, bagaimana kita melakukan sampling? Pertama, itu adalah mendefinisikan populasi. Populasi yang akan kita teliti itu apa? Misalnya ada pengaruh obat tradisional terhadap diabetes yang digunakan adalah tikus yang diberi alksan. Nah, itu tentukan definisi populasinya adalah tikus yang mengalami diabetes. Bukan tikus saja sekarang. Tikus yang mengalami diabetes. Karena kalau saya ulang-ulang, pada menggunakan sampling. Jadi sampelnya sudah ditentukan dulu, bukan begitu, Mas.
Jadi kalau nanti kita terapkan, tidak ada. Yang sambal murni itu tidak ada, walaupun secara teori itu. Kemudian, yang kedua, setelah mendefinisikan populasi, adalah membuat kerangka sampel. Kerangka sampel ini kalau kalau saya itu kan dapatkan pada data sekunder. Kan kita melakukan penelitian data sekunder. Kalau data primer, ya tidak usah bagaimana kita melakukan kerangka sampel karena kita melakukan pengukuran secara langsung. Nah, data sekunder itu misalnya kita ingin meneliti kasus pada gangguan hepar atau saluran kemih pada anjing di rumah sakit hewan itu Jawa Timur itu ya sakit hewan. Kita kumpulkan datanya. Tuh, kita buat kerangka, kita pilih. Itu namanya kerangka. Tanggal berapa kita pilih pada tikus yang pernah tikus. Anjing yang pernah menderita pada saluran. Ya, nah, kalau sudah baru kita melakukan medsam. Mungkin yang di yang dan setelah itu yang terakhir adalah menentukan saran sampel yang harus di ah, ya ya tidak ada yang ditanyakan dari sini. Saya mau didengar apa demikian banyak kasus. Nah, saya yang nanya sudah budak itu hari sudah budak. Apakah bisa kak? Saya bisa mengajukan statistik. Memang saya untuk mengajukan statistik. Saya dulu tidak saya lupa statistik dulu. Dulu saya tidak mendengarkan. Karena yang saya menjelaskan, iya. Karena walaupun sedikit-sedikit gitu, kita bisa mengambil hal ini menentukan sekali nanti dalam yang memang dalam sekarang kita tidak. Penulisan-penulisan itu ada nanti itu adalah konstruksi saja di dalam menulis skripsi. Gitu. Jadi kalau kita menentukan sampel, memodifkan sampel itu oke. Nah, ini teknik pengambilan sampel itu cuma dibagi, yaitu sampel acak atau random dan sampel tidak. Oke. Kalau kita menggunakan sampel tidak acak, maka kita biasanya tidak bisa melakukan statistik karena syarat-syarat dari tadi itu sampel tidak terpenuhi. Intinya kan sampel itu harus mewakili populasi. Entah nanti datanya belum apa. Nah, sudah dapat kuliah data, data ada 4 skala data itu sudah kan ya? Sudah, dokter. Nah, singkat nggih, jangan dihilangkan itu. Itu ada gunanya. Oke. Itu kan? Kalau ada skala tuh ya nggak bisa kalau nggak dalam cara random mulai karena kita mengambil menggunakan cara apa artinya random itu? Nah, random itu kalau semua populasi anggota populasi itu berpeluang untuk diambil pengambilan selalu secara akhirnya melakukan secara pengajakan. Pengajakan ini ada macam, ada menggunakan tabel acak, ada yang menggunakan itu yang kertas digelintiri itu, belum kecil-kecil itu dimasukkan kaleng seperti lotre, ada yang seperti itu. Tapi ada lagi yang menggunakan soft. Kalau saya kok lebih senang menggunakan Excel. Ya kalau kita gelintiri kertas kecil-kecil ya, kalau satu, kalau 1.000 gimana? Tangan kita keriting. Ya, saya lebih senang menggunakan aja. Kita kita menggunakan Excel. Ya, kita menggunakan bilang bisa. Nah, sampel ini kalau kita sampel acak ini ada jenis 4, ada sederhana, sistematis, gerombol, dan berjenjang. Keempat itu adalah hampir sama. Kita bahas sederhana. Tadi sederhana itu di setiap anggota populasi itu berpeluang, anggota sampel itu berpeluang untuk mendapat perlakuan. Tidak sama dengan yang lain. Tetapi kalau sistematis itu sama dengan yang sederhana, tetapi bedanya cara pengambilannya. Jadi kalau kita menggunakan populasi sampel sederhana, kita ambil, kita undi dan kita masukkan. Gitu kan? Kalau sampel sistematis enggak. Misalnya kita akan meneliti penyakit yang pernah dilakukan oleh kakak kalian itu adalah mengenai respon pemilik ayam yang terkena
gigi, kedua paru, telung. Apakah kita mengacak semua? Belum. Atau kita akan meneliti mengenai cacing Fasciola hepatica pada sapi yang dipotong di rumah potong hewan. Apakah kita ngambil semua? Kita menggunakan sampel. Nah, sampel sistematis itu caranya adalah kita akan menentukan pengundian. Kita kumpulkan anggota sampelnya, sekarang ada 10. Nanti kita pilih. Setelah kita pilih, itu misalkan jatuh nomor 5. Kita sebelum sudah bersakat. Kalau sudah terpilih, maka kita, kalau rumah ini ya, rumah nanti kita ambil 5 langkah ke kanan. Kita ambil ke kanan, 2, 2, 2, sampai nanti kalau habis, ke kiri lagi. Nah, itu ada sampel sistemnya sekali. Ini kan juga ada. Nah, itu ada mengatakan, apakah yang di pasar itu juga sampel sampel random? Iya, kalau sebenarnya iya, karena yang di pasar itu semuanya acak sekali, tidak bisa dibedakan secara umum. Itu ada dengan. Nah, yang berikutnya adalah sampel bergerombol, adalah sampel berjenjang. Ini digunakan kalau sampelnya itu heterogen. Nah, dalam gerombol itu adalah, misalkan yang berjenjang itu kita menggunakan populasi sampel ayam yang kena NP. Itu dilakukan pada di dataran beda-beda. Ada dataran tinggi, ada dataran yang tinggi, ada yang rendah, katakan 12 meter di atas laut, ya, 100, ada 150, ada 900. Itu berbeda. Atau kita menggunakan berdasarkan umur. Kita memberikan perlakuan, katakan obat A pada anjing. Tapi anjingnya ini bukan anjingnya seragam. Kita ada sambil beda-beda. Bulan, bulan. Nah, tapi kalau gerombol agak. Tapi kalau gerombol, ya kita menggunakan anjing. Mungkin umurnya sama, tapi anjing jenisnya berbeda-beda. Itu namanya gerombol. Dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Oke, itu yang dinamakan. Sekarang kita lanjutkan pada sampel yang kita acak. Ini pertama adalah sampel protozoa. Itu sampel syarat-syaratnya harus digunakan dulu. Nanti yang saya ambil itu adalah yang menderita diare profus misalnya. Nah, kalau tidak profus, itu ditentukan oleh peneliti. Kalau syarat-syarat tidak ada yang kita ambil. Itu cara teori begitu. Tapi dalam prakteknya enggak. Setelah purpose kita ambil lagi secara acak. Enggak mungkin kita ambil purpose. Kalau iya, kalau kita ketemu 10 gitu. Kalau ketemu 100 bagaimana? Kan kita acak lagi. Yang saya katakan tadi bahwa penggunaan pengambilan sampel ini tidak bisa secara murni dan terbuka. Oke. Nah, lanjut. Insidental atau kejadian itu sampel yang kita hitung berdasarkan yang ada. Misalnya gini, saya ingin mungkin mengetahui berapa jumlah burung merpati, misalkan burung perkutut gitu nih, yang lagi perkutut, yang lewat di rumah kita. Kita hitung berapa dia per hari. Pokoknya yang lewat kita hitung. Itu kan eksistensial. Tidak ada apa yang ada di situ, ya itu namanya kita hitung. Atau kita menonton ketemu hewan itu kita hitung ketemu hewan itu ya sudah kita ukur lagi, ketemu lagi, kita ukur lagi, ketemu lagi, ukur. Itu kan tidak menggambarkan sebuah populasi. Kan di sini menggambarkan pada sampel yang tidak ada itu tidak dapat digunakan untuk eh, penelitian eksperimen. Ya, sama yang konservasi. Tapi kalau deskriptif bolehlah. Misalkan yang kita dilakukan tes sekolah itu menghitung burung yang lewat di rumah. Jenis-jenisnya apa saja. Dan itu disediakan sekarang deskriptif tidak bisa digunakan untuk digunakan bukan sebuah simpulan. Nah, sekarang belum kerja hari ini dan berlatih. Hari ini dengan hari besok sudah beda. Jadi kalau bagaimana kalau kita melakukan analisis dengan itu berbeda-beda, setiap hari berubah-ubah. Nah, oke. Nah, berikutnya adalah sampel kuota. Kuota ini kalau kita tentukan dulu apa jumlah yang kita bicarakan pada jenis datang, saya harus mengambil 50 dan betina adalah 5. Itu pokoknya jumlah terpenuh sudah. Saya tidak menghitung apa dipilih secara acak atau tidak. Pokoknya saya ambil aja tikus yang berjenis kelamin jantan, saya ambil kumpulkan dapat dapatnya seperti eksiden tadi. Tapi di sini kan ada penentuan jumlahnya. Nah,
Oke. Yang terakhir adalah sampel bola salju. Bola salju ini sering digunakan untuk penelitian kualitas. Kan gini, kalau saya ingin melakukan penelitian pada anatomi, gini aja nih, bisa membedakan eh, kambing itu jantan betina berdasarkan mandibula. Enggak. Nah, kerangkanya lu ya, kranium, sepulnya itu. Enggak. Nah, itu digunakan menggunakan sampel. Kalau kita hanya memperhatikan morfologi, maka kita hanya menggunakan sampel bola salju. Nah, misalnya gini, kalau itu mandibula kambing jantan, maka pada ramus mandibula itu seperti berbentuk huruf S. Gitu kan? Saya ambil betina. Oh, ini S, ini betina. Saya ambil lagi seperti itu lagi. Saya ambil lagi seperti itu. Dan sampai jenuh, ya seperti itu. Sampai 5 kali, ya seperti itu. Maka penelitian kita, nah, kita dapat simpulkan ada kambing jantan betina itu ramus mandibulanya itu akan seperti S. S itu kan nggak bisa diukur ya, penelitian kualitas. Ya kan, itu ada penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, dan semi kualitatif. Gitu kan di awal kalau kita ya, oke. Saya seriusnya metik. Kemudian yang terakhir adalah kita menentukan besar sampel. Itu macam-macam. Dan ini sering menjadi masalah kalau kan. Nah, kalau kita menentukan jumlah sampel, itu ada penelitian sampel yang penelitian kualitatif murni tadi, global, ya, salju itu kalau sampai. Nah, kalau kita menggunakan sampel yang kuantitatif dapat di, kemudian yang berikutnya adalah sampel yang menggunakan oh, data yang bersifat kuantitatif. Kita perhatikan dulu, apakah skala datanya, nah, kemudian sampel yang diminati, kita perhatikan. Itu yang pertama. Yang diminati itu maksudnya apakah diambil dari data yang berpasangan, dari subjek yang berpasangan atau dia ini, nah, kita lanjut. Berpasangan. Kalau biasanya laki-laki yang menggunakan macam-macam caranya. Kalau penelitian sesungguhnya kita gunakan subjek. Ya, yang terakhir. Nah, ini kalau kita menghitung sampel populasi tunggal data berskala nominal. Masih ingat nggih, data berskala nominal itu adalah data, data yang berskala nominal itu adalah data berdasarkan frekuensi. Ya. Nah, kita lihat. Jadi, ini kalau kita lihat di sini, ini ada yang digunakan, ada dua macam. Ada yang menggunakan Slovin, ada yang menggunakan rumus Slovin, itu menggunakan sapi yang sehat. Misalkan ada N tambah 1 ditambah di kuadrat, itu dapatkan kn kecil. Ya. Tapi kalau hewannya sakit, kita sering menggunakan adalah sampel nilai Z. Di sini adalah kita menggunakan ini yang di atas ini kalau jumlah sampelnya diketahui, jumlah populasinya diketahui, dan yang di bawah ini adalah populasinya. Jadi kalau kita misalnya melakukan, kita lapor kepada dinas peternakan, di sampel berapa populasi sapi yang akan saya teliti. Saya repot-repot, kita nggak usah. Ya. Dan pemetik ini adalah P, dan P itu adalah angka terjadi, dan Q itu adalah data. Nah, saya
PMK, berapa prevalensi sapi yang menderita PMK. Kita hitung sampelnya berapa, kita kumpulkan dulu sapinya, secara X itu, yang sakit jumlah seluruh totalnya berapa, yang sakit berapa, yang sakitnya dipersentikan. Misalnya kan sakitnya itu adalah 3%, berarti 0,03. Berarti yang tidak sakit, yang normal itu dikurangi 0,11, 11, 11700 ribu itu, nah itu adalah jumlah sampelnya. Misalnya yang diterapkan, saya sering menggunakan yang bawah. N 1,96, 1,096 itu adalah tingkat A. Bagi dengan 0,01 ini adalah 0,01 ini adalah perkiraan berapa berapa sih peneliti itu berani menanggung risiko 0,01 atau 0, kalau nanti kalau ini kalau penelitian kan sedikit. Tapi kalau nanti penelitian sudah ada, apa itu sebenarnya itu kalau menggunakan sampel populasi ini kan populasi untuk penelitian bebas itu observasi itu saya biasanya menggunakan software, saya ingat itu ada langsung dimasukkan, itu ada alfanya berapa, betanya berapa, dan kalau kita tidak tahu ada bilangan. Oke. Nah, belum. Berikutnya, nah ini kalau data interval atau berasio. Tadi kan datanya nominal. Nominal itu kan iya tidak gitu. Kalau interval itu masih ingat gitu. Masih ingat ya dalam skala itu kan itu ada pemunya satuan. Rumusnya hampir sama. 0,9 ini, nah, ya. Sekarang kalau datanya interval maka tadi kita hitung seperti begini. Ini seperti ini. Nah, ini adalah tingkat alfa. Saya mengatakan bahwa sebenarnya dia benar tapi dikatakan salah. Ada alfa dan ada beta itu, Gi. Masih ingat kan? Itu kalau waktu melakukan hipotesis, artinya benar kok dikatakan salah, salah kok dikatakan benar, benar kok dikatakan benar. Gitu. Akan jadi itu dikatakan seperti itu. Ini adalah angka dapat dicarikan kepada tabel ini. Kalau bingung, ambil aja di Excel. Ya, di situ. Ini cara menghitung. Ini kalau kita menggunakan dua pola, contohnya adalah mengetahui pengaruh epinefrin terhadap kulit pada tikus putih sebelum dan sesudah. Berarti kan sampelnya itu kalau sampel yang diminati tadi adalah berpasangan. Ya, kemudian seperti ini. Ini ragam, maaf ya, ragam. Ini adalah tingkat alfa, zeta alfa, dan ini adalah z beta, ini dikuadratkan. Nah, ini adalah selisih yang pernah begini. Kenapa ditulis seperti begini? Gitu, nggih. Ini kalau sama itu sudah. Itu hati-hati. Penelitian itu, kalau dia beda secara statistik, harusnya beda secara klinis. Itu bahasanya. Paham ya? Nah, ini kalau kita menggunakan populasi ganda. Nah, sering pada pada itu ini menggunakan posisi ganda, tapi ini maksudnya itu adalah sampel yang tidak berpasangan. Ganda dua itu, nanti kan berpasangan ini dua, tapi tidak berpasangan. Katakan itu ada tikus papar stresor dan tikus sebagai komunitas. Tuh, cara menghitungnya ada seperti ya. Tapi walaupun demikian sering saya lihat itu digunakan rumus federal. Oke? Nah, saya tadi oh maaf saya jadi ingat. Saya biasanya menggunakan Givepower. Givepower itu adalah software untuk mencari sampel. Dulu saya menggunakan TP.
karena tidak berbayar gitu, saya gunakan. Itu kan nanti ada bilangnya kecil warna, nanti sampelnya keluar. Alfanya berapa, betanya berapa gitu, pembelangan pohonnya D-nya itu berapa dimasukkan, diklik itu keluar. Jadi uji statistiknya apa? Itu misalnya keluar. Ya. Dan yang terakhir itu dimakan lembaga. Dia keterbatasan, biasanya ulangannya tidak lebih. Tapi kalau kita menggunakan penelitian yang seperti kita lakukan itu, nah seperti kita lakukan pada teman kakak-kakak kelas yang menggunakan tikus yang dimatikan itu berapa gitu. Oke. Ada bermacam-macam. Di sini ada yang menggunakan federal dan ini saya menggunakan dari yang penting itu adalah jumlah total tikusnya itu tidak boleh lebih dari 10. Karena itu berhubungan dengan ya. Nanti kalau gitu bagaimana masalahnya gitu ya. Ini ada contoh seperti ini nanti pas pendidikan itu. Masalahnya bagaimana gitu kan? Nah, yang saya katakan tadi, kadang-kadang ini kan simpangan baku itu karena jatuhnya misalkan ulangnya 3 3 3 3 gitu kan gitu. 3 3 3 3 gitu kan kadang-kadang kalau 3 3 3 3 katakan 9 kurang dari 10 kan. Itu biasanya karena simpangan bakunya besar, simpangan bakunya besar ini jadi tidak beda nyata. Nah, itu nanti yang akan kita atasi menggunakan bootstrapping. Dan yang tiga tadi, tanpa membunuh hewan itu, kalau saya ini ya, tanpa membunuh hewan itu, kita akan membuat data, yaitu apa? Kira-kira harinya seperti itu. Kita masih ingat nih, kalau kita menggunakan data itu ada eh, validitas dan reliabilitas. Masih ingat apa itu validitas dan apa itu reliabilitas? Masih ingat tahu ya? Kita ke sana. Ingat nih. Nah, ini kalau kita menggunakan sampel tiga itu ada lagi nanti ketemu dengan faktorial. Nah, faktorial itu kalau sampelnya tidak mungkin. Nanti kita kalau ketemu dengan satu. Tetapi gini, kalau kita ambil amannya saja, akan menggunakan federal. Federal itu nanti kalau rancangan acak lengkap itu nanti kita Prof. Aman ini bukan T dikalikan M-1 lebih besar sama dengan 15. Gitu. Atau kalau kelompok T kurangi min 1 dikalikan M-1 lebih besar sama dengan 15. Ada yang menggunakan itu. Itu federal tahun 32. Tapi ini saya dapatkan dari India yang baru. Itu lebih sedikit lagi. Yaitu memang dilema. Sementara kita menggunakan sampel itu harus banyak dalam statistik. Kenapa harus banyak? Itu karena kalau banyak itu akan cenderung mengatakan dia akan berbeda. Ya, tapi kalau sedikit, tapi kalau banyak menurut pada hewan, nah kita ini kok membunuh nyawa gitu. Nah itu kan jadi masalah di dalam penelitian hewannya. Kalau kalian menggunakan ambil data sekunder, ambil sebanyak-banyaknya sama maunya gitu, ambil aja, tidak apa-apa. Itu akan cenderung mengatakan tidak banyak. Tuh, oke, sudah? Nah, nah, ini ANAVA, jenis sampel ANAVA seperti begini caranya. Iya, ada cara perhitungannya di situ. Nanti kan dilihat, bisa dibaca sendiri. Nah, ini kalau menggunakan faktorial, nanti faktorial itu apa? Asal akunnya seperti seperti begini. Nanti aja kalau kita sudah masuk. Belum toh, belum sampai uji statistika toh. Nanti aja kalau kita masuk ke uji statistika. Ini. Nah, kita sampai di sini ada yang ditanyakan. Saya kira belum. Nanti kalau kita sudah masuk uji statistika. Nanti saya mohon gitu, kalau ketemu kalau memang saya masih dibutuhkan gitu ya sama ujian. Tahu saya dibutuhkan apa tidak saya bilang. Itu nanti tolong buat anu gitu. Kita kita tidak usah pakai manual, kita menggunakan langsung kita praktek menggunakan software. Gimana? Gitu ya, lebih cepat gitu kan. Penelitian tuh gampang, datanya sudah ada, kamu gantikan lagi. Kalau sekarang itu 5 menit sudah keluar, udah muncul datanya dan bisa dibaca. Yang penting adalah bagaimana cara membaca. Jangan menanyakan bagaimana rumus itu diperoleh gitu. Tapi bagaimana cara membaca artinya. Itu yang penting pada yang digunakan pada ya. Nah, yang penting juga nanti menggunakan sampelnya jangan berapa. Jangan sampel itu sampai berkurang, jangan sampel itu berlebih kira-kira bagaimana mengukurnya begitu. Nah, kalau saya dulu tuh sih dikatakan sama dok itu
Itu pokoknya ambil kamu 8 sampai 12 tuh aman. Tuh. Tapi ada yang bilang, kalau saya sekolah dulu 10, kenapa menggunakan 10 gitu? Karena 10 itu kan baginya mudah. Itu kan ya. Kalau pakai 10 0, sebentar. Nah, maaf. Sudah diajari mengenai menghitung rata-rata simpangan baku, keragaman, saya kira sudah nggih pada data. Nanti kalau belum data, belum tanyakan siapa yang mengajar di bagaimana menggunakan Excel. Dan memang kalau statistik bisa digunakan dengan Excel, tapi tidak sempurna. Oke, ada saya masih punya software nanti macam-macam, ada macam-macam gitu ya. Yang familiar itu adalah SPSS. Nah, ya, ada Jamovi, ada sembarang gitu. Nah, dari sini ada yang tindakan. Mudah-mudahan diingat-ingat sampai besok. Nggih. Saya berharap sekali ingat-ingat supaya sudah lali. Begitu kita lulus sekolah, harusnya 4 tahun. Kalau 3 tahun, 3,5 tahun bisa, kenapa tidak? Kan gitu. Kalau saya gelibet ini ada data yang pernah lakukan ya. Bentar ya. Saya akan cerita dulu data. Data itu ada yang dinamakan data mining. Data mining, data segala kamu kumpulkan, kamu perhatikan, baru kamu buat kerangka. Kira-kira apa yang saya dapat di sini yang sudah saya teliti ya, kok aneh di sini. Nah itu data mining. Itu. Baru kita kumpulkan, kita melakukan plan. Itu kalau kalian berminat pada data sekunder. Memang data sekunder juga ada kelemahan juga ya. Yang bagus itu adalah memang primer gitu. Karena kita melakukan dan kita tahu alasannya mengapa. Sampun, ada yang ditanyakan dari sini? Silahkan. Mudah-mudahan bisa mengerti ya. Nah, bagi saya itu nanti nilainya belakangan. Yang penting kalian tersenyum. Berarti saya mengerti itu saya senang sekali. Gitu, ya. Nah, tuh. Tambah suka tambah bulat. Memang bulat katanya itu yang bulat. Apa ini varian akar. Enak belajar anatomi kan gitu ya. Kebetulan saya juga megang anatomi kan. Barangnya ada, namanya ada, jelas. Makanya anatomi kalau udah dapat A, rugi. Nah, kayak gitu. Udah ada barangnya tinggal kita berikan. Tapi kalau ini kita masih bermain-main. Nah, di dalam penelitian nanti saya jelaskan mungkin yang penting itu adalah menemukan landasan teori atau disebut dengan kerangka konsep. Tanyakan kerangka konsep itu apa? Kalau itu sudah ketemu, maka penelitian itu adalah mudah. Iya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan. Barangkali yang lain kok cuma tiga, yang dua yang keluar. Oke? Saya mohon didengarkan gitu. Mohon sekali. Saya memberikan dengan ikhlas. Dan ini juga dari kamu. Masa kamu tidak mau mendengarkan? Tadi saya tanyakan materinya apa gitu. Tergantung kalau saya tergantung kamu kau minta apa gitu. Terserah. Tapi syaratnya dengarkan. Nanti itu kepentingannya kami. Nah, maaf, nggih. Memang dulu saya punya cita-cita ini. Bentar, nggih, saya ngomong sebentar, nggih. Saya ingin mengelompokkan dari mahasiswa itu, saya juga mengajar statistik itu, statistiknya sesuai dengan yang diminati. Mengapa demikian? Karena kita bukan mahasiswa statistik. Statistik di sini dianggap itu hanya sebagai alat. Jadi nanti kalau saya penelitian kok saya ini menggunakan rancangan kita kumpulkan baru kita ajar statistika. Ya itu saja. Kita tidak usah belajar kemana-mana. Itu cita-cita saya dulu, impian saya dulu. Tetapi di sini beda kenyataannya. Jadi kalau saya ingin penelitian mengenai kejadian prevalensi, kita kumpulkan mahasiswa yang berminat pada prevalensi. Mahasiswa berminat pada pemetaan gitu. Nggak usah belajar yang lain. Ya, ya ada gunanya. Memang kalau saya ada gunanya karena saya ngajar. Tapi di sini kan kalian juga dituntut lulus dengan cepat gitu kan ya. Lulus cepat gitu. Nah itu yang saya pertimbangkan itu. Nanti mohon mudah-mudahan pada PJMK kalau kalian ada usul silahkan. Jadi pembagian nanti kita pecah berdasarkan eh, penelitian yang diminati. Cepat itu hasilnya nanti. Ini. Soalnya kadang-kadang nanti belum juga saya cari ada saya menggunakan acu uji ini udah dipakai. Nah, kamu belajar, kamu udah belajar, ternyata hanya dibuat ujian. Tapi kalau saya menggunakan analis seperti ini dan ini memang sesuai dengan penelitian saya, maka itu manfaatnya lebih besar. Itu harapan saya. Tapi coba akan dirundingkan nanti. Memang pembagiannya susah nanti. Oke, tapi tidak apa-apa. Jadi proposal dulu baru kita. Itu keinginan saya. Namun dari sini ada tanyakan, silakan. Ada enggak? Kalau belum, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf kalau ada kalimat saya kurang berkenan. Ya kalimat saya kan kemana-mana gitu. Oke. Karena yang pengalamannya begitu. Dan kita akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terima Terima kasih, kasih Pak. banyak. Iya, Terima sama-sama. kasih, Nggih, dokter. sama-sama. Permisi, dokter, untuk absennya bagaimana, gitu? Em, Apa? saya nggak bisa buatkan. Saya diktekan dari sini, nggih. Nomor nomor anu saya itu, nomor SSO-nya. Atau saya Oh, WA kan aja nanti.
Oh, apa atau saya besok ke ini aja dokter ke SPAK. Boleh? Boleh, Boleh. baik. Ya. Oke, Oke, sabar, terima G. kasih G, dokter. kalau G, mohon maaf, saya live dulu. Terima kasih, Dok. Terima kasih dok.